Nah, sekarang kita perlihatkan ya teman-teman untuk progres di Jalan Raja Wali saat ini masih seperti ini ya teman-teman, masih banyak dan ini adalah salah satu contoh bangunan-bangunan yang masih belum selesai, jalanan juga masih ya masih proses pengerjaan. Nah, kita lihat ini adalah JMP teman-teman ya, JMP-nya yang JMP 2 itu sudah ditutup ya. Dan ini adalah kawasan depan dari JMP yang mau direnovasi ya, direvitalisasi. Bahwa semua pedagang-pedagang, penjual-penjual yang biasanya ada di pinggir-pinggir jalan, di sini tuh sekarang sudah dipindahkan teman-teman. Jadi mereka sudah dialihkan menjadi satu tempat di Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman. Selamat datang di Sukmaksi Channel. Oke teman-teman, kali ini kita motovlog lagi ya. Jalan-jalan ya, jalan-jalan lagi. Kali ini kita berada di Surabaya Utara. Kebetulan kita lagi pulang kerja. Hari ini hari libur ya, tanggal merah. Kita pulang kerja. Jadi setiap kali pulang kerja itu saya lewat kawasan Surabaya Utara, dan ada satu proyek dari Pemkot ya, dari wali kota, itu adalah revitalisasi kota tua Surabaya atau Kutolawas Surabaya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, nah kita bakal jalan-jalan di sekitaran Jalan Raja Wali sampai nanti ke Jembatan Merah. Kita jalan santai teman-teman. Jadi nanti kita bakal memperlihatkan proyek atau progres pengerjaan proses revitalisasi kota tua Surabaya yang meliputi ya, yang pertama itu adalah kawasan Eropa yang ada di daerah sini di Jalan Raja Wali sampai Kerembangan sampai Jembatan Merah. Lalu kawasan Pecinan yang juga merupakan di daerah Kia-Kia lurusnya Jembatan Merah ya teman-teman. Dan juga di daerah Kampung Arab. Jadi kawasan kota tua Surabaya nanti akan meliputi 3 bagian ya, kawasan Eropa, kawasan Pecinan, dan juga kawasan Arab teman-teman. Nah, sekarang kita perlihatkan ya teman-teman untuk progres di Jalan Raja Wali saat ini masih seperti ini ya teman-teman, masih banyak dan ini adalah salah satu contoh bangunan-bangunan yang masih belum selesai, jalanan juga masih ya masih proses pengerjaan. Targetnya itu adalah bulan Mei teman-teman. Targetnya bulan Mei pada tanggal 31 ketika ulang tahun kota Surabaya, hari jadi kota Surabaya itu akan diresmikan ya, kota tua Surabaya. Tapi ya melihat sekarang proyeknya masih sangat jauh, kalau menurut saya ini masih jauh sekali. Mungkin satu bulan lagi ini paling enggak ya. Tapi kita lihat aja, sekarang sudah tanggal, saya rekam ini tanggal 23 Mei ya, yang pasti tanggal 31 itu berarti kurang 1 minggu lagi teman-teman. Nah, kita lihat ini adalah JMP teman-teman ya, JMP-nya yang JMP 2 itu sudah ditutup ya. Dan ini adalah kawasan depan dari JMP yang mau direnovasi ya, direvitalisasi. Katanya sih ada kawasan air mancur, dan ini adalah Jembatan Merah ya teman-teman. Ini adalah Jembatan Merah yang masih meliputi kawasan Eropa ya. Lalu kita sekarang masuk ke Jalan Kembang Jepun. Kembang Jepun ini adalah kawasan Pecinan yang ada di kota Surabaya. Nah, saya mungkin akan cerita sedikit terkait progres yang ada di sini ya teman-teman. Jadi ini sekarang memang kalau dilihat dari jalanan ya, ini masih harusnya 70% ya, 60-70% harusnya. Tapi kalau teman-teman lihat ya, ini sudah ada apa ya namanya ya, kayak plakat-plakat itu ya di samping-samping toko itu yang pakai huruf-huruf China, huruf-huruf Tiongkok ya, huruf Mandarin. Nah, itu kalau malam itu benar-benar mirip kayak Chinatown yang ada di luar negeri teman-teman. Yang ada di luar negeri itu mirip sekali. Jadi kayaknya ini akan di model seperti itu. Ini kalau malam keren teman-teman. Nah, tinggal nanti penataan jalannya seperti apa. Dan kalau Chinatown itu kan tokonya kalau malam itu buka ya. Nah, sementara di Kembang Jepun ini kalau malam itu tutup teman-teman. Jadi saya nggak tahu apakah nanti akan buka sampai malam atau tidak ya. Karena setahu saya Kembang Jepun ini bukanya cuma sampai sore, malam itu sudah enggak teman-teman. Gitu.
Oke, sekarang ini depan ini adalah Gapura Kembang Jepun. Kita akan belok ke kiri teman-teman, menuju ke kawasan Kampung Arab. Kalau lurus itu ke Kapasan, itu juga masih ada situs-situs atau mungkin cagar budaya yang ada cagar budaya yang masih dipertahankan ya, yang pecinan teman-teman. Di depan itu masih ada kelenteng juga, tapi kita nggak terlalu masuk ke sana karena di sana tidak ada terlalu banyak perubahan ya. Kita akan belok kiri. Oke teman-teman, jadi saya sedikit jelaskan ya, untuk kampung Lawas atau bukan kampung Lawas, Kutha Lawas Surabaya atau Kota Tua Surabaya itu memang salah satu tempat yang bersejarah yang ada di kota Surabaya, karena wilayah ini adalah wilayah yang bersejarah, yang punya nilai sejarahnya tinggi. Jadi dulu itu banyak sekali peristiwa-peristiwa, khususnya ketika masih zaman kolonial Belanda ataupun masa penjajahan dari Jepang ya, itu memang banyak cerita di sini teman-teman. Karena wilayah ini di Kota Tua ini adalah tempat yang mana berkumpulnya banyak etnis yang ada di Surabaya. Jadi kalau sekarang ini kita berada di daerah Kertopaten ya, ini masuk ke kawasan pribumi. Kawasan pribumi. Nah, kalau tadi itu ke Raja Wali sampai ke tengah kota itu ya, itu adalah kawasan Eropa, teman-teman. Orang-orang Eropa, orang-orang penjajah dari Belanda gitu ya, biasanya ke daerah-daerah sana, Raja Wali sampai ke pelabuhan. Nah, sementara Kia-Kia itu adalah tempat orang-orang Chinese. Biasanya kalau teman-teman tahu Chinatown itu ada di mana-mana, teman-teman. Ya, salah satunya itu pasti di Surabaya juga. Di Semarang juga kalau nggak salah punya ada Chinatown gitu. Kalau di Jakarta itu Glodok tuh teman-teman, Pecinan Glodok, Kampung Pecinan Glodok. Nah, kalau di Surabaya itu Kembang Jepun teman-teman. Sekarang kita masuk ke kawasan wisata religi Sunan Ampel yang merupakan tempat Kampung Arab teman-teman. Nah, kita lihat ya proses atau proyek revitalisasi kota tua yang ada di wilayah kawasan wisata religi Sunan Ampel. Nah, satu berita yang penting di daerah sini teman-teman, bahwa semua pedagang-pedagang, penjual-penjual yang biasanya ada di pinggir-pinggir jalan, di sini tuh sekarang sudah dipindahkan teman-teman. Jadi mereka sudah dialihkan menjadi satu tempat di sentra wisata kuliner Pegirian. Jadi di Pegirian itu ada satu sampingnya RPH, Rumah Potong Hewan teman-teman. Nah, sebenarnya kalau di sini pembangunannya minim, cuman mungkin akan ditata sedemikian rupa. Saya harapnya sih kayak tiang-tiang ini kayak Kampung Arab teman-teman. Ya, di Gresik itu tiang lampunya juga seperti ini, identitasnya Kampung Arab. Jadi kalau China tadi ya, kampung Pecinan itu punya ciri khas, terus juga Kampung Arab juga punya ciri khas, dan kawasan Eropa pasti juga punya ciri khas. Nah, itulah hebatnya etnis di Surabaya yang memang dari dulu itu sudah akrab teman-teman. Gitu ya, kurang lebih seperti ini teman-teman untuk kawasan Kampung Arab yang ada di kota Surabaya. Videonya cuman sampai di sini aja. Saya akan terus menginfokan kalau misalkan proses revitalisasi Kota Tua Surabaya atau Kutha Lawas Surabaya ini selesai. Dan ketika nanti sudah selesai, ketika nanti sudah sudah bagus gitu ya, saya akan videokan lagi. Tentunya saya yakin sih bakal bagus, karena saya punya gambaran yang udah cukup oke sih sebenarnya teman-teman tentang Kota Tua ini. Oke teman-teman, kita sudah selesai di wilayah Kampung Arab dan kita mau pulang ke rumah. Kita tinggal belok kanan. Mungkin ini aja dulu teman-teman video yang bisa saya jelaskan pada kesempatan hari ini. Jangan lupa buat teman-teman yang tertarik dengan video-video seperti ini, silahkan untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan informasi-informasi dari YouTube channel Submaxi Channel. Baik teman-teman, terima kasih.
Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.